soal surat edaran bagi masyarakat yang mewajibkan warga. Baik, bagaimana peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo? Ini pertanyaan penting yang hari ini lagi muncul di warung-warung kopi di Kabupaten Pati. Kenapa? Karena setelah peristiwa pembatalan aksi demo Jilid 2 yang pada tanggal 19 kemarin seorang koordinator aksi bernama Ahmad Hussein itu menelepon atau video call dengan Bupati Pati Sudewo dan mengatakan damai karena tuntutannya untuk membatalkan PBB 250% sudah dikabulkan oleh Bupati, sehingga Ahmad Hussein merasa tidak perlu melakukan aksi lagi, apalagi Ahmad Hussein mensinyalir demo Pati Jilid 2 itu ada yang menungganginya atau ada kepentingan politik begitu. Nah, bagi saya ketika mendengarkan berita pembatalan aksi demo Jilid 2 yang akan berlangsung tanggal 25 Agustus ini, itu kemudian saya punya analisis bahwa peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo itu menjadi 50-50. Kalau kemarin itu masih di atas 50% peluangnya, tapi per hari ini menurut saya sudah di posisi 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Apalagi sekarang kan bola panasnya ada di DPRD Pati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah DPRD Pati itu secara konsisten, secara istiqomah, secara berintegritas akan terus melakukan penyelidikan dalam pansus pemakzulan ini? Apakah ada jaminan di antara anggota pansus itu tidak masuk angin? Apakah tidak ada jaminan bahwa tidak ada lobby-lobby politik? Itu juga satu pertanyaan. Apalagi meskipun yang dibidik adalah soal hukum, tapi proses di dalam pansus pemakzulan itu adalah proses politik. Isinya adalah para politisi semua. Yang tentu saja kalau udah politisi, ya apalagi orang partai, itu pasti juga ada irisannya nanti partai yang ada di nasional. Apakah keputusan partai di daerah itu tidak konfirmasi ke nasional? Itu juga pertanyaan berikutnya. Apalagi posisi Sudewo adalah kader partai Gerindra yang hari ini adalah partai penguasa. Kita juga harus analisis konteks yang lain, ya, konteks misalnya posisi konfigurasi koalisi merah putih juga gitu. Kan kalau kita baca kan partai-partai yang di Senayan itu hanya satu partai yang tidak ikut rombongan koalisi pemerintah. Sisanya itu ikut rombongan koalisi pemerintah. Apakah partai-partai itu yang ada di Pati hari ini itu berjalan sendiri tanpa konfirmasi ke pusat? Pasti konfirmasi dulu. Kalau pusat tidak approve atau mengiyakan, pasti mereka tidak akan berani ambil keputusan. Itu satu. Yang kedua, kan ada 22 tuntutan warga Pati. Ya, kemudian dirangkum oleh DPRD menjadi 12, karena satu dengan yang lain itu ada kemiripan. Nah, dari 12 tuntutan itu, mana yang kemudian bisa menjadi pintu masuk impeachment atau pemakzulan? Karena jangan salah, kalau nanti tidak ditemukan ya kesalahan secara hukum, maka Bupati Sudewo ini aman. Memang secara moral Bupati Sudewo hari ini bermasalah. Karena dengan adanya demo kemarin itu, standing point-nya itu jadi melemah. Positioning Sudewo, tingkat kepuasan dan kesukaannya pasti rendah hari ini. Tetapi kan secara formal, secara legal dia masih Bupati. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dari 12 tuntutan itu, ya, 12 dosa-dosa politik Bupati Sudewo itu bisa kemudian nanti dikelongkusikan ini melanggar hukum. Bupati Sudewo ini selain pengusaha, dia juga dulu pernah jadi anggota DPR RI dan punya kolega di nasional, punya jaringan nasional. Nah, apakah Bupati Sudewo akan diam saja? Pasti dia akan makan lobby-lobby. Sehingga menurut saya dengan batalnya
aksi demo Jili 2 di Pati itu membuat secara psikologi anggota DPR yang sekarang ada di Pansus juga agak sedikit berpengaruh. Secara lokal dan nasional juga akan berpengaruh. Ketika sudah tidak ada aksi lagi, kesimpulannya masyarakat sudah damai, masyarakat baik-baik saja. Nah, di nasional juga sama, respon nasional itu ketika situasi sudah adem, maka ya tidak ada masalah apa-apa. Kemarin kenapa respon semua tokoh nasional, semua pengamat, semua analis politik, semua pakar hukum tata negara, itu semua menyalahkan Bupati Sudewo karena memang ini aspirasi publik. Tetapi kalau aspirasi publik sudah tidak ada lagi, maka mereka juga tidak punya standing moral untuk kemudian hari ini memaki-maki Bupati Sudewo karena toh warganya sudah memaafkan. Kira-kira itu catatan dan analisis tipis-tipis saya. Oke, salam warga Pati, tetap semangat.